munculnya desakan agar Gibran Rakabuming dilengsarkan dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan langkah inkonstitusional dan mustahil terjadi. Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, Selasa 22 April 2025. Boni menilai, wacana mengganti Gibran justru memperkeruh suasana politik nasional di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas negara. Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, kata Boni, usulan mengganti wakil presiden mustahil terjadi. Presiden dan wakil presiden adalah dua tunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Sehingga, suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan. Menurut Boni, tidak ada satupun ketentuan hukum dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lain yang memungkinkan penggantian wakil presiden di tengah masa jabatan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kata Boni, hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal itu bisa terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, lanjut Boni, tidak ada satupun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran. Boni menduga, para pengusung ide penggantian wakil presiden hanya mau memperkeruh suasana politik nasional. Kita harus bisa membedakan politik kekuasaan dan politik kebangsaan. Politik kekuasaan berbicara soal merebut kekuasaan, dan itu ranahnya ada di pemilu. Kalau tidak menyukai presiden atau wakil presiden, silakan bersaing lagi di pemilu berikutnya. Sedangkan politik kebangsaan berbicara tentang komitmen dan aksi nyata dalam membangun bangsa dan negara, ungkap Boni. Boni mengingatkan semua elemen bangsa menahan diri, agar tidak terjebak dalam politik kekuasaan semata. Apa yang dilakukan oleh kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah politik kekuasaan yang vulgar dan inkonstitusional. Gerakan macam ini, kata Boni, berpotensi mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan demokratis hasil pemilu. Sebelumnya, ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara melakukan silaturahmi purnawirawan prajurit TNI dengan tokoh masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 17 April 2025. Dalam pertemuan silaturahmi itu, dilakukan pembacaan ulang pernyataan sikap berisi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hadir dalam pertemuan ini, antara lain mantan Komandan Korps Marinir Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Tampak pula sejumlah tokoh sipil seperti Ratna Sarumpait, Roy Suryo, Rizal Fadila, Rifli Harun, dan Said Didu. Dari 8 tuntutan para jenderal tersebut, salah satunya mengusulkan penggantian wakil presiden ke MPRRI akibat cacat hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pernyataannya, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto menegaskan, para purnawirawan mendukung penuh pemerintahan Prabowo asalkan tidak lagi terkooptasi pengaruh Jokowi. Letjen Purnawirawan Soeharto juga mengaku tak bisa menghormati Gibran yang dianggap terlalu muda dan tidak punya pengalaman kenegaraan. Belum sampai umur 40 sudah saya beri hormat, gitu. Tak mau saya. Saya masuk Akabri tahun 1965, saat bapaknya, litur aja mungkin belum, kata Soeharto usai acara silaturahmi.